Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Sri Nurhati dari kelas CN non reguler dengan NIM 18621501121. Di sini saya untuk memenuhi tugas UTS teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bu Mottoharo. Saya akan memaparkan tentang jenis-jenis belajar menurut Robertson yang terdiri dari 1. Belajar isyarat atau signal learning. Dapat diartikan sebagai proses penguasaan pola-pola dasar perilaku bersifat tidak sengaja dan tidak disadari tujuannya. Dalam tipe ini terlibat aspek reaksi emosional di dalamnya. Respon yang ditimbulkan bersifat umum dan emosional. Yang kedua, belajar stimulus respon. Belajar tipe ini memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Respon bersifat spesifik, jadi berlainan dengan belajar tipe isyarat. Respon bersifat spesifik dan tidak umum dan kabur. Yang ketiga, belajar merantaikan atau chaining. Tingkah laku chaining dapat merupakan salah satu dari motor skill atau verbal association. Chaining terjadi bila terbentuk hubungan antara beberapa stimulus dan respon. Oleh sebab yang satu terjadi segera setelah yang satu lagi. Jadi berdasarkan contiguity. Yang keempat, belajar asosiasi verbal atau verbal association. Tipe ini merupakan belajar menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang berupa benda, orang, atau kejadian dan merangkaikan sejumlah kata di dalam urutan yang tepat. Yang kelima, belajar membedakan atau discrimination. Tipe belajar ini memberikan reaksi yang berbeda-beda pada stimulus yang mempunyai kesamaan. Yang keenam, belajar konsep atau konsep learning. Belajar mengklasifikasikan stimulasi atau menempatkan objek-objek dalam kelompok tertentu yang membentuk suatu konsep. Yang ketujuh, belajar dalil atau lure learning. Tipe ini merupakan tipe belajar untuk menghasilkan kaidah yang terdiri dari penggabungan beberapa konsep. Biasanya dituangkan dalam bentuk kalimat. Yang kedelapan adalah belajar memecahkan masalah atau problem solving. Tipe ini merupakan tipe belajar yang menggabungkan beberapa kaidah untuk memecahkan masalah sehingga terbentuk kaidah yang lebih tinggi atau high order rule. Kesimpulannya, belajar itu memberikan suatu pengalaman atau kegiatan yang merubah dari yang belum bisa menjadi bisa, yang belum tahu menjadi tahu. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.